Tanah Kumandra yang bagaikan surga terusik oleh Druun, roh jahat yang mengubah manusia dan naga menjadi batu. Naga terakhir yang perkasa Sisu, melawan sekuat tenaga dengan mengubah sihirnya menjadi permata dan mengusir Druun sehingga menghidupkan kembali penduduk Kumandra, tetapi anehnya tidak termasuk naga. Permata Sisu menjadi rebutan karena dianggap memberikan kesuburan, kemakmuran, serta senjata bagi suku yang memegangnya. Perebutan kekuasaan untuk mendapatkan permata tersebut membuat penduduk Kumandra terpecah menjadi 5 suku, yaitu suku Taring, Jantung, Punggung, Cakar, dan Ekor, yang dinamai karena penempatan mereka di sepanjang sungai berbentuk naga. 500 kemudian, ketua benja dari suku Jantung, yang tetap menjadi pemilik dan penjaga permata naga, melatih putrinya, Raya, untuk ikut melindungi permata itu. Meyakini Kumandra dapat dipersatukan kembali, benja mengadakan pesta pertemuan kepemimpinan kelima suku sebagai bentuk perdamaian. Selama pesta, Raya berteman dengan Nama Ari, putri ketua Virana dari suku Taring, yang memberi Raya sebuah liontin berbentuk naga dan menceritakan kepadanya tentang sebuah legenda yang mengatakan bahwa naga terakhir Sisu masih ada di ujung sungai dan dapat dipanggil. Percaya dengan Nama Ari, Raya menunjukkan lokasi permata itu padanya. Nama Ari mengkhianati Raya sebagai dari bagian perencanaan suku Taring untuk mencuri permatanya. Sadar dengan penyerangan permatanya, benja dan suku-suku lain datang memperebutkan permata lagi. Karena itu permatanya pecah menjadi 5 bagian dalam perkelahian. Anggota masing-masing suku mencuri sepotong permata, dan Druun kembali bangun, menyebar ke seluruh negeri. Mengamati keengganan Druun terhadap air, benja menyelamatkan Raya dengan melemparkannya ke sungai sebelum dia menjadi batu. Selama 6 tahun berikutnya, Raya melakukan perjalanan melintasi sungai-sungai Kumandra mencari Sisu agar ia membuat permata lain dan mengusir Druun sekali lagi. Dia berhasil memanggil Sisu di sebuah kapal karam di ujung sungai negeri Ekor. Sisu mengakui bahwa dia tidak menciptakan permata itu, tetapi menggunakannya atas kepercayaan keempat saudara kandungnya, yang masing-masing menyumbangkan sihir mereka membuat permata itu. Dengan sedikit ragu, Raya akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali 4 keping permata yang dicuri, untuk dipasang kembali dan digunakan untuk melawan Druun. Raya dan Sisu melakukan perjalanan melalui negeri Ekor, Cakar, dan Punggung, mendapatkan kembali potongan-potongan permata dan menemukan teman baru, pemilik pengusaha restoran muda Boun, penipu balita bernama Noi, Ongis-Ongis, dan prajurit Tom. Semuanya telah kehilangan orang-orang terkasih karena Druun. Raya tidak sepenuhnya mempercayai teman barunya, bersikeras Sisu tetap menyamar sebagai manusia dari kekuatan saudarinya, tapi akhirnya Sisu mengungkapkan dirinya untuk menyelamatkan Raya dari Nama Ari di Spine. Nama Ari mengejar Raya, berharap mendapatkan pecahan-pecahan permata tersebut untuk suku Taring. Saat berada di negeri Taring, Sisu membujuk Raya untuk mencoba bersekutu dengan Nama Ari daripada mencuri permata yang terakhir. Sebagai tanda kepercayaan, Raya mengembalikan liontin yang diberikan Nama Ari bertahun-tahun yang lalu. Nama Ari terbelah antara tanggung jawabnya kepada suku atau keinginannya untuk membantu mengalahkan Druun, mengancam mereka dengan busur silang. Sisu mencoba menenangkan Nama Ari, tetapi Raya karena khawatir Nama Ari menembakkan panah pada Sisu, tak sengaja menyerang dengan pedangnya, menyebabkan Nama Ari kaget, melepas tembakan, dan membunuh Sisu. Kematian Sisu menyebabkan air menghilang dari saluran pelindung negeri Taring, akhirnya memungkinkan Druun menguasai wilayah tersebut. Raya dengan penuh kemarahan mengejar Nama Ari, yang dia temukan pada saat berduka karena ketua Virana yang menjadi batu. Raya dan Nama Ari bertarung sementara yang lain menggunakan kepingan-kepingan permata untuk mengevakuasi penduduk Taring. Raya mengalahkan dan bersiap untuk membunuh Nama Ari, tetapi berhenti setelah menyadari perannya sendiri dalam kematian Sisu karena ketidakmampuannya untuk mempercayai orang lain. Raya dan Nama Ari pergi untuk membantu yang lain. Druun semakin bertambah dan mengancam kelompoknya. Raya ingat bagaimana kepercayaan memungkinkan Sisu untuk menyelamatkan dunia. Dia mendesak yang lain untuk bersatu dan memasang kembali permata yang mulai redup, menunjukkan keyakinannya pada Nama Ari dengan menyerahkan potongan permatanya dan membiarkan Druun mengambil jiwanya dan menjadi batu. Sisanya hanya mengikuti dan Nama Ari memasang kembali permata agar menjadi utuh sebelum Druun membuatnya jadi batu juga. Permata naga dipasang kembali dan Druun dikalahkan. Semua korban Druun, termasuk naga, yang tidak bisa dibangkitian Sisu dulu, hidup kembali.
Kelompok itu bersatu kembali dengan orang-orang terkasih mereka yang hilang, termasuk Raya dan ayahnya. Raya mengabulkan permintaan ayahnya untuk semua suku-suku damai berkumpul di negeri jantung untuk bersatu kembali sebagai Kumandra.